Duduk di masjid harus pakai adab, harus pakai tata krama. Bukan tata krama inti, tata krama yang diajarkan oleh Allah. Tata krama yang direstui oleh Allah, bukan oleh akalmu yang kotor. Jika ingin berbuat baik, gunakan bagian tubuh kanan. Sedekah dengan tangan kanan. Masuk tempat baik dengan tangan kanan. Mengambil makanan dengan tangan kanan. Memberikan uang kepada orang, membayar sesuatu, melakukan sesuatu. Dahulukan, biasakan menggunakan tangan kanan. Intinya setiap kebaikan gunakan bagian tubuh kananmu. Tangan kanan, kaki kanan, mau mandi, bagian kanan dulu yang dibasuh. Mau membersihkan sesuatu, kuping kanan dulu, baru kuping kiri. Begitu. Dahulukan bagian kanan sebelum kiri di dalam kebaikan. Illa fi ghaslin najasat wa izalatil agdar. Kecuali di dalam hal-hal yang kotor. Hal-hal yang buruk, yang kotor, yang jelek. Maka dahulukan bagian kiri. Seperti masuk toilet, membersihkan najis, membersihkan kotoran, dahulukan bagian kiri baru kanan. Intinya setiap hal yang baik gunakan kanan, dan yang kotor, yang jelek, yang buruk gunakan yang kiri untuk melakukan hal-hal tersebut. Wa idza atasta fakhfat biha sautik. Terus kalau engkau bersin, disunnahkan untuk merendahkan suara bersinmu. Bukannya bersin suaranya dilantangin, hacimnya dikit, dilebih-lebihin udah kayak pakai speaker. Supaya semua orang tahu dia lagi sakit, dia lagi bersin. Ini namanya bagi-bagi virus. Syariat Nabi Muhammad mengajarkan adab di dalam, kalau sakit aja jaga adab. Bersin dijaga adabnya pada saat engkau bersin. Direndahkan suara bersinmu, ditahan walaupun sedikit, biarin bersinnya keluar. Tetapi dengan ditakhfif, dengan dikurangi dan direndahkan, sedikit ditahan. Dengan mengurangi suara bersinmu. Wastur fammik. Terus tutup mulutmu, yang bersin tuh yang ngeluarin virus, yang ngeluarin kotoran, ditutup. Dengan tisu, dengan tangan, tutup. Waqul alhamdulillahi rabbil alamin. Terus habis bersin bilang alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Wala tabsuk illa an shimalik. Terus juga kalau mau buang kotoran dari mulutmu, pengen ngeludah, ludah enggak najis. Tetapi ini adalah hal-hal yang mustaqdar, hal-hal yang kotor yang orang melihatnya geli. Kotoran. Sesuatu yang kotor, kan tadi dibilang sama Imam Haddad, dahulukan ke kiri. Maka kalau buang ludah yang kotor juga buang ke kiri. Enggak boleh ngeludah, boleh ngeludah, silahkan buang ludah, tetapi di tempatnya, bagian kiri. Terus juga jangan di tempat-tempat yang muhtaram. Jangan di masjid, di musola, di tempat belajar, berdiri, pindah tempat, buang di got, di kotoran, tempat kotor. Au tahta gadamikal yusra. Atau nggak bisa buang ke arah kiri, ada orang, atau di bagian kiri mungkin ada tempat yang nggak layak untuk dibuang ludah tersebut. Ya udah buang ke bawah kaki kirimu, buang ke bawah kaki kirimu, buang ke bawah, ditutupin di bawah kaki dia, begitu diinjak, ditutupin dengan kaki dia tersebut. Wa alaika bishad afwahil asgiyah. Terus Imam Haddad nasihatin di sini. Beliau kasih faedah, kata beliau, hendaknya kalian menutup apa? Menutup gelas kalian. Kalau kalian punya botol minum, jangan dibiarin kebuka, tutup botolnya. Kalian punya apa? Gelas, tempat minum, jangan dibiarin ada airnya, gelasnya kebuka, tutup, kan ada penutup gelas, tutup. Terus kalau emang nggak ada botol, zaman dulu nggak ada botol, zaman dulu pakainya apa namanya, gerbeh. Atau tempat minum dari kulit onta, ujungnya itu diikat, ditutupnya dengan diikat. Kalau botol sekarang diputar, kalau zaman dulu diikat bagian moncongnya. Atau gelas ditutup dengan tutup gelasnya, tutup semua.
Wa iglaq babil manzil, terus juga kalau malam itu rumah itu ditutup. Biasain pintu rumah tuh ditutup, apalagi nih malam hari. Engkau lagi tidur pintu kebuka ngablak. Nggak tahu tiba-tiba ada pencuri, ada perampok, atau ada makhluk yang masuk, ada binatang. Tutup pintu rumahmu apalagi pada saat engkau hendak tidur atau engkau keluar kamar. Engkau nggak di kamar, tutup. Enggak, saya mau tawakal. Iya, tawakal cuma jaga-jaga. Tawakal bukan memberikan peluang untuk maling supaya maling. Nih, handphone saya tinggal di pinggir jalan. Uang saya lempar di pinggir jalan. Kenapa? Aman. Orang-orang kan di kampung saya muslim semua, ya enggak begitu. Itu namanya sekarang membuka peluang untuk orang-orang mengambil uang tersebut. Tutup pintu rumah ente, jaga pintu rumah ente. Supaya enggak kecurian, enggak kecolongan, enggak ada binatang yang masuk yang mengganggumu. Terus jangan engkau tidur di malam hari melainkan api di rumahmu udah mati. Api itu zaman dulu lampu, orang di rumah nyalain lampu kalau malam pakai api. Dan jangan engkau tidur melainkan api sudah mati, jangan dibiarin nyala ada api. Kenapa? Ya bahaya ente tidur, apinya makin besar kena angin akhirnya terbakar rumah ente. Ini adab-adab pada saat engkau tidur malam hari. Wa idza asbaha al-ina maksyufan aw as-saga maftuhan fala tashrabul ma' alladhi fi. Seandainya engkau bangun dari tidurmu atau datang pagi hari, gelas yang tadinya ditutup udah kebuka. Botol yang tadinya ketutup, tutupnya udah hilang. Udah kebuka. Maka jangan engkau minum dari tempat minum tersebut, dari air tersebut. Udah setengah malam dia kebuka. Ente tutup tiba-tiba kebuka. Kira-kira siapa yang buka? Jangan ente minum itu air. Wala tasta'miluhu illa fima yasta'mil fihi al-ma'al mutanajjis wa huwa tahir. Dan jangan engkau gunakan air tersebut melainkan digunakan selayaknya air ma' yang terkena najis. Air yang terkena najis biasa dipakai buat apa? Enggak dipakai buat minum. Atau enggak dipakai buat berwudu. Enggak dipakai juga buat mencuci najis. Airnya kan udah najis. Cuma ini air suci, cuma jangan engkau pakai melainkan sebagaimana air najis. Terus dikemanain? Ini kasih minum pohon, kasih minum hewan. Jangan air tersebut dipakai untuk hal-hal membersihkan najis ataupun untuk berwudu. Jangan pakai air tersebut. Walakin fi isti'malihi khatarun. Sebab kalau orang memakai air tersebut itu ada bahaya di dalam air tersebut. Kenapa? Sebab dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ibn Arabi di dalam kitab Futuhat beliau, itu dalam 1 tahun ada waktu, 1 malam mubhamah. Yang malam tersebut tidak diketahui kapan waktunya. Dalam 1 tahun ada 1 malam. Yang di 1 malam tersebut Allah Ta'ala tanzil fihal adwa fala tusadif ina'an maksyufan wala sagaan mahlulan illa dakhalathu. Itu di 1 malam tersebut turun penyakit yang Allah Ta'ala turunkan di 1 malam dalam 1 tahun. Dan penyakit tersebut menyebar di atas muka bumi. Virus yang menyebar, partikel-partikel menyebar. Dan tidaklah penyakit tersebut melewati gelas yang terbuka ataupun botol yang terbuka, melainkan penyakit itu menempel dan masuk ke botol dan gelas tersebut. Makanya Rasulullah ngajarin kita untuk menutup botol minum, air minum, gelas ditutup. Untuk apa? Untuk mencegah kita dari segala penyakit-penyakit. Wa idza lam tajid ma tughti bihil ina faj'al alaihi 'udan wa dzkur ismullah alaih. Saya punya botol air, cuma botol airnya enggak ada tutupnya. Atau gelasnya gede sampai enggak ada tutup yang muat. Gimana? Ya sudah, mau malam hari, kita kan nggak tahu harinya hari apa, mubham, nggak tahu hari Senin, hari Rebo, hari Kemis, hari Jumat, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabi, nggak tahu harinya tanggal berapa. Setiap malam harus berjaga-jaga, kalau punya air ditutup. Nah gimana? Botol saya gede, nggak ada tutup yang muat, gelasnya kegedean. Ya kalau gitu pakai ud, pakai apa? Pakai kayu. Kayu ditaruh di atas tutup, di atas moncong botol ataupun di atas mulut gelas sambil membaca bismillah. Dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim,
Terus tawakal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebab Allah menyukai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepadanya. Udah, nggak ada lagi gimana, ya udah pakai tutup yang bisa menutup. Walaupun ud, walaupun kayu, pensil, siwak. Tapi gimana? Gelasnya gede, lebar. Ini taruh begini. Kan bisa dari kanan, bisa dari kiri. Ini kan kita ngomong kalau nggak ada tutup. Dengan satu ini udah lebih dari cukup untuk mengamalkan tafaul dengan amalan tersebut. Tapi dengan baca bismillah, bukan main asal taruh. Baca bismillah terus tawakal 'ala Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaika, kata Imam Haddad juga, jangan lupa hendaknya kalian memperbanyak duduknya kalian di masjid. Memperbanyak diamnya kalian di dalam masjid. Memperbanyak diri kalian tinggal berlama-lama di masjid. Wa kathratul julus, dan banyak duduk. Di masjid dianjurkan bukan hanya duduk. Tulil mukith. Tulil mukith itu bisa duduk, bisa berdiri, bisa tawaf, bisa mutar. Intinya kegiatan dia banyak di dalam masjid. Tetapi juga diafdhaliyahkan lagi, diutamakan untuk duduk. Nongkrong di masjid, bukan nongkrong di pinggir jalan. Biniyatil i'tikaf, yang duduk tersebut, yang nongkrong tersebut dengan niat i'tikaf. Niat i'tikaf yaitu adalah dengan duduknya dia ibadah. Orang yang beriktikaf di masjid itu seperti orang yang sholat. Orang sekarang kita mau sholat maghrib nanti. Sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat itu 2 menit setengah kalau baca rukunnya doang. Kalau cuma baca surat Al-Fatihah sama ruku sama sujud 1 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit bisa dapat 3 rakaat dengan tumak ninahnya. Ini dia duduk dari habis asar. Dari habis asar jam 3 sampai jam 6. Kurang lebih 2,5 jam hampir 3 jam. Ya kaliin aja. Setiap 3 menit dari duduknya dia dapat pahala sholat wajib, sholat fardu. Dikaliin berapa? 180 menit dapat berapa sholat? Yang sholatnya dia berjamaah di masjid pakai siwak. Ya berarti jadi berlipat. Dan begitu. Itu pahala dari orang yang i'tikaf. Dan banyak lagi fadhail orang yang i'tikaf. Pahalanya banyak. Makanya disuruh duduk, banyak duduk nongkrong di masjid. Saya pengen baca buku. Baca di masjid, apa salahnya? Siapa yang ngelarang lu baca buku di masjid? Di masjid gak harus baca Al-Quran. Baca Al-Quran baik, bagus, ibadah, mantep, paling ajib bacaan Al-Quran. Cuma lu kan gak bisa baca Al-Quran. Lu maunya baca apa namanya novel, mau bacanya baca apa namanya, baca komik, mau bacanya baca apa, baca koran. Ya udah deh, lu jarang ke masjid, duduk di masjid baca koran lu gak apa-apa. Kenapa? Ya gak apa-apa daripada lu gak duduk di masjid. Kalau mau ngaji Al-Quran lebih baik lagi. Cuma kalau ente baca Al-Quran ya lebih baik lagi. Cuma kalau nggak ada ente males nggak bisa baca Quran, ya udah lu duduk di masjid, lu i'tikaf, baca yang lu mau. Intinya duduk di masjid niat i'tikaf, dapat pahala besar di sisi Allah. Kenapa? Sebab dengan duduknya orang di masjid dia memakmurkan rumah Allah. Sebab masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat untuk orang mengingat Allah. Tempat untuk orang kembali kepada Allah. Tempat untuk orang-orang bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Nah ente kan gak ngerasa diri ente selalu benar. Ente tahu diri ente melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Nah gunanya lu duduk di masjid biar lu makin tahu diri, makin dekat sama Allah. Dan bisa minta ampun dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masjid tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah di muka bumi adalah masajiduha. Yang paling dicintai oleh Allah masjid di muka bumi. Itu Rasulullah katakan al-masjid bait kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi setiap hamba yang bertakwa. Saya pengen pulang ke rumah. Rumah ente di mana? Rumahnya di ini, rumahnya di sini, rumahnya di sini. Nah, kalau orang yang bertakwa pengen pulang ke rumah, maksudnya pulang ke masjid.
Rumahnya dia adalah di masjid. Ngapain ke masjid? Berzikir, beriktikaf, munajat kepada Allah. Itu rumahnya dia. Gunanya rumah buat apa kalau bukan untuk menenangkan hati, kalau bukan untuk mencari keridhaan Allah. Dan hal tersebut semua bagi orang yang bertakwa didapatkan di dalam masjid. Wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Seandainya kalian temukan seseorang yang orang tersebut sering duduknya di masjid, orang masjid sering duduknya di masjid, sampai orang kalau ngeliat, oh ini orang masjid. Kenapa? Ketemunya cuma di masjid, nggak ditemuin di tempat lain. Kalau kalian temuin orang seperti itu yang sering setiap hari bolak-balik ke masjid, mau cari dia di mana? Di masjid. Demen banget ke masjid, keluar dari masjid di jalan ketemu, dari mana? Dari masjid. Di jalan ketemu, mau kemana? Mau ke masjid. Baru keluar dari masjid tuh orang dalam hatinya udah niat lagi, ini saya keluar cuma ke rumah, nanti sebelum azan maghrib balik lagi. Sholat maghrib di masjid lagi. Kalau kalian temuin orang-orang seperti itu, ahlul masajid, maka saksikanlah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Beriman versi Nabi, versi Rasul yang ngomong orang-orang beriman. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Kan ada orang ngomong, saya beriman. Siapa yang ngomong? Yang klaim dirinya sendiri. Ya, ini kesaksian dari Nabi Muhammad. Langsung kesaksian paling tinggi tentang keimanan seseorang yang duduk di masjid adalah orang beriman versi Nabi Muhammad. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad yang saksian, Anda nggak tahu. Maka Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang tinggal di masjid, yang sering duduk di masjid, yang membuat masjid ramai, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Orang mukmin sejati. Dan orang tersebut dinyatakan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu golongan yang di hari kiamat nanti berada di bawah arsy-Nya Allah pada saat orang-orang kepanasan, orang-orang berenang dengan keringatnya masing-masing. Orang-orang yang di masjid masuk ke golongan apa? VVIP. Di mana? Di bawah naungan arsy-Nya Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan adem dan dingin. Gak merasakan panas, gak merasakan daripada gangguan yang dirasakan oleh orang-orang lainnya. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allagun bil masjid. Tuh, di dalam hadisnya disebut dari 7 orang yang golongan yang diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Pada saat orang-orang kepanasan adalah salah satunya seseorang yang hatinya mu'allak bil masjid. Hatinya itu bergantung sama masjid. Maksudnya gimana? Di dalam hatinya pikirannya masjid, masjid, masjid. Tidaklah dia keluar, melainkan dia niat nanti saya mau masuk lagi. Tidaklah dia keluar, habis apa ya? Habis sholat duhur, nanti asar saya mau masuk. Baru kelar sholat isya, pikirannya nanti subuh saya mau masuk. Udah ada niat begitu. Walaupun subuh dia nggak datang. Cuma udah ada niat di hatinya. Ini namanya hati orang yang mu'allak qalbuh bil masjid. Hatinya selalu di dalam masjid walaupun dia ma'dzur, walaupun dia nggak bisa ke masjid tapi hatinya pengen ke masjid. Karunianya besar orang-orang seperti itu dapat kesaksian langsung dari Nabi Muhammad dan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Imam Haddad juga jangan lupa, ente udah tahu anugerah yang besar, keagungan masjid, janganlah ente duduk di dalam masjid melainkan dengan menjaga adab, dengan menjaga adab-adab. Duduk di masjid pakai celana pendek, duduk di masjid nggak pakai baju, duduk di masjid pakai celana dalam. Kenapa? Panas. Iya, nanti di neraka bilang lebih panas lagi api neraka nanti. Duduk di masjid harus pakai adab, harus pakai tata krama. Bukan tata krama ente, tata krama yang diajarkan oleh Allah. Tata krama yang direstui oleh Allah, bukan oleh akalmu yang kotor. Gak begitu adab duduk di masjid. Duduk di masjid dengan menjaga adab, memakai pakaian yang sopan.
Wal ihtiram, dengan mengihtiramkan, menghormati daripada masjid tersebut. Wal imsak an fudulil kalam, juga harus beradab menahan diri dari omongan yang berlebihan, omongan yang gak penting, omongan yang gak perlu. Bukan tempatnya masjid. Masjid tempatnya dzikir, tempatnya ngaji, tempatnya ibadah, tempatnya tagorrub. Mau cari nasihat, cari di masjid. Mau nyari kebaikan, nyari di masjid. Kalau ada omongan selain itu, tempatnya bukan di masjid, keluar dari masjid. Fadlan anil mahdzur minhu wal haram. Yang fudul aja itu enggak, tempatnya bukan di masjid. Maksudnya apa? Perkara yang halal, yang mubah, yang boleh, tapi enggak ada kaitannya sama masjid, bisa diomongin di luar. Kayak apa? Jual beli. Halal, mungkin bisa wajib jual beli, cuma jangan di masjid ngomongnya. Ini jual beli. Ataupun apa? Berbicara tentang urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan rumah tangga, silakan. Tapi jangan di masjid ngomongnya, keluar dari masjid. Itu perkara yang baik, harus dibicarakan, cuma nggak di masjid. Keluar dari masjid dibicarakan. Apalagi yang haram atau mahdzur. Apalagi yang begitu, bukan di masjid lagi. Lu udah buat dosa, buatnya di masjid. Penistaan, 2 kali lipat dosa lu. Yang pertama tempatnya salah, yang kedua omongannya nggak boleh diomongin. Sekarang lu ngomongin omongan yang dilarang di tempat terlarang. 2 kali lipat dosanya. Apalagi haram di masjid. Sebab itu penistaan terhadap masjid. Fa im badalaka tahadduts bi syai' min umuri dunya. Ini kalau ngomong dunia yang bukan haram, dunia yang halal. Kalau udah ada yang ngomongin dunia di masjid, ya udah lu keluar dari masjid, jangan duduk di masjid. Saya penting, harus ngomongin ini, silakan omong, cuma jangan di masjid. Harus ngomong, kalau enggak bakal kacau, kalau enggak bakal hancur, kalau enggak bakal gagal ini dan itu, bakal kecolongan. Silakan omong, silakan bicara, berbincang, cuma jangan di masjid, keluar dari masjid. Jangan engkau kotori, nistakan masjid dengan omongan duniamu. Wala tashtagil fil masjid illa bil ibadah faqat. Terus juga jaga adab di masjid dengan apa? Jangan engkau duduk melainkan dalam keadaan ibadah. Dengan niat i'tikaf. Awal masuk masjid niatin i'tikaf. Ngaji, sholat, semuanya ibadah dalam masjid. Li'annahu lam yubna illa liya'budullaha fi. Sebab masjid ini enggak dibangun melainkan tujuannya adalah untuk orang-orang kembali menghamba kepada Allah. Untuk beribadah, untuk menyebut nama Allah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Itu tempatnya masjid. Untuk orang-orang menghamba, beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal. Ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wa idza dakhaltal masjid faqaddim rijlakal yumna. Nah, diingetin lagi Imam Haddad. Masuk masjid kaki kanan, udah dibilangin sebelumnya, sunnah, jaga sunnah. Dahulukan kanan dari kiri. Ngomong masjid diingetin lagi, jangan lupa masuk masjid kaki kanan. Terus baca doa. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwabi rahmatik. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat bagiku. Dan jangan engkau duduk melainkan udah sholat 2 rakaat. Masuk masjid sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Fa in lam tatamakkan, tapi kalau enggak memungkinkan sholat, kenapa? Masjidnya penuh, orang lagi pada duduk. Enggak mungkin aneh sholat, enggak ada tempat. Ya udah. Atau ente enggak ada wudu, atau ini enggak bisa sholat, enggak memungkinkan. Ya sudah. Duduk, sholatnya diganti dengan membaca bagiyatus shalihat. Apa itu? Dibaca diulang 4 kali al-bagiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diulang 4 kali. Itu udah menggantikan 2 rakaat sholat dia. Terus kalau keluar dari masjid juga dahulukan kaki kiri. Dan baca doa yang tadi diajarin, cuma belakangnya diganti. Gimana?
Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwabi rahmatik, masuk masjid. Keluar diganti waftah li abwabi fadlik. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwabi fadlik, pas keluar. Diganti belakangnya doang. Yang pertama rahmat, yang kedua fadilah, anugerah ya Allah. Wazid a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Terus tambahin pas keluar, sebelum baca doa tersebut baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Wa idza sami'tal muadzin, kalau dengar muadzin lagi azan, maka ikutin apa yang dibaca oleh muadzin tersebut, oleh orang yang azan ikutin. Dia teriak Allahu Akbar, ikutin, dengerin terus ikutin Allahu Akbar dengan suara pelan. Bukan adu azan, yang ini azan Allahu Akbar, itu juga kencang Allahu Akbar, enggak, dengerin. Terus jawab, sautin perlahan Allahu Akbar. Ikutin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin. Kecuali illa fil hayya 'alatain. Kecuali pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan panggilan, ajakan. Ente jawabnya bukan begitu. Tetapi jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Atau mau bilang hayya 'alas shalah juga enggak apa-apa. Cuma yang diajarin oleh ulama lagul la haula wala quwata illa billah. Atau didobel. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Wa fit tathwib. Kalau lagi subuh as-salatu khairum minan naum. Jawabnya gimana? Sadaqta wa barirta. Fa idza faragta min jawabi fa shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah selesai azan, udah kelar jawab, nyaut, sholawat deh kepada Rasulullah. Sholawat. Terus bilang, baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Baca itu doa. Wa aktsir minad du'a, perbanyak doa. Ini kan punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, minta kepada Allah. Jangan cuma diendepin, didiemin di hati. Allah kan udah tahu. Allah maha tahu. Ya lu gak minta. Minta kepada Allah. Dan perbanyak permintaan doa antara waktu adzan dengan waktu qomat. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad katakan ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa, permohonan, permintaan antara dua adzan itu tidak disangkal oleh Allah. Gak mungkin gak diterima, pasti diterima. Gak mungkin Allah gak menerima permintaan yang diminta antara dua adzan. Maksudnya dua adzan adalah antara adzan dengan iqamah. Dibilangnya dua adzan. Antara adzan dan iqamah. Yang meminta di antara waktu tersebut, antara adzan dan qomat, itu diterima sama Allah secara kontan. Terus diajarin doa warid. Setelah adzan disunahin baca doa. Ini juga doa antara adzan dan iqamah yang diajarin sama Nabi Muhammad apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baca itu doa antara adzan dan juga qomat. Waqad waradal hadits fi sunnah ala hadha du'a fi ghairi hadzal waqt. Begitupun doa ini diriwayatkan di dalam hadis yang lain, bukan harus setelah adzan dan qomat. Boleh kelar sholat, boleh sebelum sholat. Kapan aja inti mau baca tuh doa, inti baca deh tuh doa. Fa'alaika bih fa innahu min ajma'il adiyah wa afdalha. Hendaknya kalian pegang, apalin, pegang teguh ini doa. Kenapa? Sebab ini doa terbaik, yang paling afdal, yang paling ajma', paling lengkap. Doa paling lengkap dan pendek ini. Kan orang zaman sekarang pengennya, anak pengen yang ringkes tapi lengkap. Gimana? Pengen paket yang lengkap cuma sedikit, cuma enteng di bawahnya. Pengen lauk banyak, cuma dalam satu piring. Gimana? Diajarin doa yang lengkap dan padat dan pendek, ringkas. Apa itu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu al-afu. Minta permohonanmu, minta maaf, minta ampunan darimu, dan afiyah. Keselamatan, kesehatan. Di dunia dan di akhirat. Udah, kalau lu selamat dimaafin sama Allah. Segala kesalahanmu di dunia. Diberikan afiat di dunia, gak ada penyakit.
penyakit diri, penyakit hati, nggak ada. Di dunia dan di akhirat mau kemana lagi nanti? Udah selamat nikmat. Ini adalah ringkasan dari doa yang paling ajma wa afdaliha. Syuf, nggak ada di hadis zaman yang lebih berkah, yang lebih sehat, yang lebih memberikan manfaat kepada manusia melainkan dua hal. Apa itu? Yang pertama, yang paling banyak memberikan manfaat di akhir zaman ini untuk orang-orang dilaksanakan adalah husnudzan, berprasangka baik kepada sekitar, kepada saudara, kepada orang-orang. Siapapun berhusnudzan, prasangka baik, dahulukan yang baik, pikirin yang baik, udah hidup ente selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, mujalasatul arifin, duduk sama al-arif billah, dengan para ulama, dengan orang soleh, duduk sama mereka, nyelamatin diri ente, nyelamatin hati ente. Sebab itu dikatakan ada orang yang duduk di antara hilaguz zikir, dia nggak berzikir, cuma duduk sama orang-orang yang demen zikir. Ada majelis maulid, dia datang, dia nyimbrung. Ada majelis tahlil, zikir, tahlil, dia nyimbrung. Ada majelis ini itu, intinya majelis orang-orang berzikir, mengingat Allah, dia duduk di tengah-tengahnya. Dia nggak ikut zikir. Ngapain? Dia nongkrong. Entah dia pakai headset dengerin musik, entah dia berjualan di situ. Intinya dia di tengah-tengah mereka, duduk dekat mereka, bersama mereka. Orang kalau ngeliat, ya itu sama mereka, sama-sama. Maka malaikat ngomong ke Allah, nih ada orang nih satu nyasar kemari. Ini bukan dari bagian mereka, kata para malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bilang, udah ampunin juga tuh orang. Kenapa? Walakinnahu yuhibbuhum, kata malaikat. Ini gak sama mereka. Tetapi orang ini cinta dengan orang-orang yang selalu berzikir. Cinta dengan orang-orang para ulama as-salihin al-arifin billah. Dia bukan dari bagian ulama, bukan dari orang soleh, orang bejat lagi nyasar. Cuma ini orang kebetulan adalah orang yang mencintai mereka, duduk sama mereka. Ya udah, uktubhu fi a'lahum muhibbul minhum. Kata Allah, tulis namanya di mana? Tulis di atas. Di atas mana? Di atas mereka muhibbul minhum, orang yang mencintai suatu kaum termasuk dari golongan kaum tersebut. Begitu. Makanya kita diajarin juga husnudzan, dikit-dikit husnudzan. Ini orang bukan orang zikir. Ini orang cuma duduk ngapain? Nyari muka. Ngapain? Bersihin diri biar dibilang orang soleh. Biar dibilang demen sama ulama, biar dibilang duduknya sama ulama, sama ustadz, sama kiai. Padahal dia benci. Padahal ini orang gak demen ilmu. Ini orang bukan tukang ahli ibadah. Duduknya sama mereka biar dibilang gitu aja, mamerin diri. Biarin. Urusan dia sama Allah. Urusan inti cuma husnudzan. Urusan inti hanya berprasangka baik kepada siapapun, kepada segala yang ente lihat. Wallahu a'lam.